Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bismillah, alhamdulillah, muqaddimah ikut depan. Bapak Rektor yang saya hormati, Bapak Warek yang saya hormati, Ketua LPPM yang saya hormati, Bapak Ibu dosen yang saya hormati, mahasiswa, mahasiswi, ya dokumen yang saya banggakan, hadirin wal hadirat rahimakumullah, pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya menyampaikan dengan isu-isu riset dan penerbitan kesempatan launching Kriya Jurnal dan IAINO Kebumen Press pada hari ini Rabu 23 Oktober 2021. Baiklah, untuk menyingkat waktu, yang pertama ingin saya sampaikan bahwa di tingkat nasional kita harus bisa menangkap adanya agenda riset keagamaan nasional yang dibuat oleh Direktorat Pendidikan Agama Kemenak, ya. Bapak Ibu bisa, saudara-saudara bisa mendownload pada agenda ini keputusan Direktorat nomor 699 2018 tentang agenda riset keagamaan nasional. Yang pertama perlu kita ketahui tentang visi Arkan. Kita sebagai orang yang ada di lingkungan Kemenak, ya, kita ada di PTKI, tentu kita harus paham benar agenda riset keagamaan nasional sampai 2028. Ada visi yang menarik, yaitu bahwa Indonesia menjadi pusat destinasi studi Islam dan pluralisme, ya, pusat destinasi studi Islam dan pluralisme yang unggul di dunia dengan mengintegrasikan berbagai aspek keilmuan, baik agama maupun sains yang mengikuti kemajuan global. Ini visi yang perlu kita perhatikan, bahwa Kemenak mengharapkan atau ya punya cita-cita gitu ya melalui Arkan sebagai pusat destinasi studi Islam dan pluralisme, ya, Bhinneka Tunggal Ika tentunya. Saya mencoba stressing di kata destinasi ketika kita mencoba mengkaitkan dengan kampus kita yang ada di daerah, ya. Bagaimana kita bisa ambil bagian dengan visi ini. Jadi kalau bisa ya kampus kita menjadi pusat destinasi studi Islam di Kebumen. Pusat destinasi studi Islam dan pluralisme di Kebumen yang unggul, ya, terkenal di dunia. Ya, ini supaya kita bisa menangkap kita mau kemana sih, maka kita menangkap dulu visi daripada Arkan. Kemudian misinya apa? Misinya ya adalah ada 4 di sini. Yang pertama, melaksanakan riset keagamaan, kemasyarakatan, saintek di Indonesia berbasis kondisi Indonesia. Ini perlu saya tekankan, berbasis kondisi Indonesia yang akan menghasilkan publikasi dan hasil-hasil terkait. Di misi 1 ini saya coba untuk membaca agak lebih panjang. Berbasis kondisi Indonesia ini kita terjemahkan kondisi Kebumen, kondisi Jawa Tengah, Kebumen dan sekitarnya. Kita perlu melaksanakan riset-riset keagamaan, kemasyarakatan, saintek, ya, di Indonesia, ya, di daerah kita dengan berbasis kondisi masyarakat kita yang ada di Kebumen dan sekitarnya. Dan tidak hanya sebatas hanya melaksanakan saja, tapi juga menghasilkan publikasi dan hasil-hasil lain yang terkait, artikel, kemudian produk, dan seterusnya. Nah, ini misi yang pertama perlu kita tangkap, sehingga apa yang perlu kita lakukan nanti sehubungan dengan launching Kriya Jurnal dan IAINO Kebumen Press, semoga dari visi dan misi yang pertama ini kita bisa menangkap arah bola kita ke depan. Kemudian tentunya ada misi yang kedua, yaitu memberikan kontribusi pada pengembangan keilmuan di dunia, kemudian mempengaruhi kebijakan pemerintah Indonesia berbasis riset dan pengetahuan. Ini bisa kita lakukan mempengaruhi kebijakan di tingkat kabupaten misalkan, tapi berbasis riset dan pengetahuan. Kemudian yang keempat adalah mengembangkan riset inovatif yang berkelanjutan. Kata kunci penting adalah inovatif
yang berkelanjutan. Bahwa apa yang kita lakukan itu berbasis pada kondisi Indonesia Kebumen, akan menghasilkan publikasi dan hasil lain, ya. Kemudian apa yang kita lakukan itu bersifat inovatif dan sustainable, berkelanjutan. Ini penting agar kita menangkap riset itu tidak hanya sekedar setelah riset selesai. Justru yang penting adalah riset itu punya nilai inovasi sekaligus nilai yang sustainable, berkelanjutan. Ini bisa dilakukan apabila riset-riset kita, khususnya di bidang sosial humaniora, adalah riset-riset yang berbasis pengabdian. Sehingga setelah riset selesai, itu masyarakat masih bisa melakukan hal-hal berkelanjutan. Nah, ini tentu sangat menarik. Misi ini bisa diterjemahkan lebih lanjut nanti di tingkat lembaga. Kemudian yang perlu kita pahami juga tentang Arkan adalah output, ya, luaran yang nyata dan terukur. Bentuknya apa? Ada 10 bentuk. Di antaranya adalah hasil survei atau data, berupa data, big data, kemudian publikasi ilmiah, rekomendasi konsorsium, usulan kebijakan publik, standar referensi teknis, HAKI, hak atas kekayaan intelektual, kemudian hak paten, merek dagang, termasuk prototipe baru, pilot project, termasuk juga startup company. Ini harapannya adalah output nyata dan terukur, bentuk-bentuknya begitu yang diharapkan dari Arkan. Nah, ini harus kita tangkap benar agar bagaimana nanti kampus melalui Gria Jurnal dan penulisan-penulisan buku melalui INU Press tentunya akan lebih terukur. Kemudian kembali pada persoalan riset Arkan, ya, ada 4 tema, yaitu studi Islam, pluralisme dan keragaman, integrasi keilmuan, dan kemajuan globalisasi. Masing-masing dijelaskan dari tema ini ada subtema. Untuk tema studi Islam ada 4, ya. Bapak Ibu bisa nanti mendownload Arkan dari internet. Adik-adik mahasiswa juga bisa, studi Islam, ya. Kemudian pluralisme dan keragaman, ada 2 subtema, penjelasannya di dalam Arkan ada. Kemudian integrasi keilmuan, ada pendidikan transformatif, sejarah arkeologi dan manuskrip, dan seterusnya, sampai dengan lingkungan dan pengembangan teknologi. Kemudian tema kemajuan global, ada 3 subtema, termasuk di dalamnya adalah gender dan keadilan. Ini tentunya kampus kita harus bisa menangkap tema dan subtema ini ke dalam sebuah riset. Dan ini bisa dilakukan sangat menarik dalam riset-riset yang berbasis pengabdian. Ini gambaran skemanya dari Arkan 2018 sampai 2028. Riset-riset yang mendapat bantuan dari Kemenak Pusat merujuknya pada Arkan. Makanya pemahaman tentang Arkan ini menjadi penting bagi kita semuanya aja. Kaitannya dengan Gria Jurnal dan INU Press, tentunya ini bisa menjadi rujukan agar bagaimana tema-tema, subtema-tema ke depan bisa lebih terarah. Selain Arkan, kita juga tahu adanya SDGs, ya, Sustainable Development Goals, tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan. Ini merupakan khas Indonesia, ya, ada 17 yang diturunkan dari 17 SDGs di tingkat internasional, di mana upayanya adalah menuju kehidupan yang lebih baik. Ada 17 tujuan yang nanti bisa disinkronkan dengan Arkan, ya, agar tulisan-tulisan kita, riset-riset kita itu laku lah, ya, laku atau like jual dan mendapatkan respon positif
itu selain melihat arkan juga melihat tujuan pembangunan berkelanjutan ini. Ada 17 ya, bisa dilihat tentang menghapus kemiskinan, mengakhiri kelaparan, kesehatan yang baik dan kesejahteraan, pendidikan bermutu, kesetaraan gender, air bersih dan sanitasi, energi bersih dan terbarukan, pekerjaan layak, pertumbuhan ekonomi, inovasi industri, kemudian persoalan mengurangi ketimpangan, kemudian persoalan kota dan komunitas yang berkelanjutan, kemudian persoalan konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, perubahan iklim, kemudian persoalan menjaga ekosistem laut, menjaga ekosistem darat, kemudian perdamaian, keadilan, kelembagaan yang kuat, dan kemitraan untuk mencapai tujuan. Barangkali salah satu contoh dari agenda SDGs Indonesia misalkan menjaga ekosistem laut, atau menjaga ekosistem darat. Kemudian kaitannya dengan, saya kembali ke agenda misalkan keragaman dalam etnis, budaya, sosial, dan tradisi keagamaan, isu arkan, pluralisme dan keragaman. Misalkan di Laut Selatan atau di wilayah pegunungan Kebumen, itu ada budaya tradisi ya, yang berbasis keagamaan, itu yang ternyata juga di dalamnya ada upaya-upaya menjaga ekosistem laut atau ekosistem darat. Nah, ini sebenarnya kan dua agenda yang ketemu. Agenda arkan dengan agenda SDGs itu tadi. Nah, ini tentu judul-judul yang seperti ini akan sangat menarik buat kita lakukan, dan apabila ada bantuan-bantuan tentu ini akan mempermudah proses seleksi, bisa ikut dalam seleksi, lolos. Baiklah, pada kesempatan yang baik ini terkait dengan Gria Jurnal, dari penjelasan apa yang sudah kita coba rangkai dari agenda arkan dan agenda SDGs Indonesia, harapannya bahwa Gria Jurnal ini membuat kita bersama-sama bisa lah. Sehingga Gria Jurnal ini diharapkan ke depan adalah menjadi ruang diskusi bersama untuk teman-teman pengelola jurnal. Untuk teman-teman pengelola jurnal, pengertian pengelola ini jangan dibaca hanya sekedar orang-orang yang mengelola, tapi juga di dalamnya adalah penulis-penulis, baik dosen maupun mahasiswa. Ruang diskusi ini menjadi penting kaitannya dengan bagaimana kita pandai merumuskan tema, subtema, riset, dan penulisan jurnal. Kenapa ini menjadi penting? Agar apa yang kita lakukan itu sesuai dengan harapan, sesuai dengan cita-cita, sesuai dengan tujuan, baik yang tercantum dalam arkan maupun dalam SDGs Indonesia. Kemudian melalui Gria Jurnal ini juga diharapkan nanti arahnya adalah bagaimana bisa membantu personality branding, baik dosen maupun mahasiswa. Ya, karena kampus kita relatif berada di daerah, ya, seandainya berhadapan dengan kampus-kampus yang ada di kota besar, yang kuat dan besar, tentunya kita butuh waktu yang panjang untuk bersetara dengan mereka ya. Maka personality branding itu menjadi penting untuk kita. Bagaimana kita membantu branding buat dosen, buat mahasiswa, agar kiranya bisa menjadi dosen atau mahasiswa yang punya kapasitas
regional, nasional, bahkan internasional. Kita coba bantu melalui Gria Jurnal ini. Kemudian pada sisi yang lain juga kita mencoba selain diskusi merumuskan tema subtema, juga membantu personality branding. Kita akan mencoba membantu penerbitan jurnal LPPM yang berbahasa Inggris. Dan ini tentunya tantangan buat kita, tapi insya Allah apabila kita bersama kita bisa. Baiklah, kemudian IAIN Hubungan Press, kita harapkan bisa menjadi wajah baru kita lah. Bisa menjadi wajah baru, ada lokus, ada ruang bagi publikasi karya dosen dan mahasiswa. Baik dosen dengan dosen, dosen secara individual, dosen kolaborasi dengan mahasiswa. IAIN Hubungan Press kita harapkan bisa menjadi wajah daripada publikasi karya kita. Dalam bentuk buku ya, dalam bentuk buku yang tentunya ber-ISBN. Pada ranah berikutnya juga kita harapkan bisa membantu publishing, baik tesis maupun skripsi atau mungkin buku ajar dan seterusnya, sehingga wajah kita semakin terbranding dengan baik. Meskipun demikian, kita juga harus membangun kemitraan dalam hal penerbitan buku. Ya, tentunya kita berada di dunia penerbitan yang sangat luas dan kompetitif, sehingga kemitraan itu menjadi penting. Maka dengan IAIN Hubungan Press diharapkan nanti ke depan kita akan membangun kemitraan penerbitan buku. Selain kemitraan itu juga kemitraan publikasi buku. Artinya bahwa bisa jadi buku-buku yang kita hasilkan nanti dipublikasi di tempat lain oleh mitra kita. Demikian juga sebaliknya. Dan juga mitra-mitra mempunyai banyak karya, publikasikan di tempat kita sehingga ada komunikasi, ada interaksi hasil karya di antara mitra-mitra itu. Kemudian yang terakhir sebagai closing, saya mencoba membuka ruang diskusi dengan sebuah pertanyaan, what's next? What should be next? What should be next? Apa yang harus kita lakukan berikutnya? Setidak-tidaknya 5 tahun yang akan datang. Kita udah tahu Arkan kayak gini, SDG udah kayak gini, ya SDG udah kayak gini, ya. Sementara kita punya Gria, kita punya Press, what's next? Kita mau ngapain? Nah, tentunya apa yang sudah saya sampaikan tadi di depan bisa menjadi bahan, dan terutamanya pada kesempatan hari ini kita harapkan bisa juga menjadi semacam diskusi sehingga Gria Jurnal, IAIN Hubungan Press menjadi milik kita semuanya. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan, dan kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.